Ya, jadi untuk persamaan yang kelima, bagian pengepakan hanya mampu membuat 50.000 pak skru panjang maupun skru pendek. Berarti X plus Y itu harus kurang dari 50.000 untuk bagian pengepakan. Jadi inilah contoh membuat fungsi pembatas dari persoalan pembuatan skrup. Jadi nomor 1 untuk soal programa linear kita harus lihat ada berapa produk yang dipersoalkan. Yang sebelumnya untuk transportasi gandum itu kita tidak jelas produknya, tapi karena kita bekerja dengan fungsi linear, maka X itu kita ambil rute pertama, Y rute kedua, lalu rute yang lain mengikuti. Kalau di sini adalah produk dua macam, berarti X adalah jumlah skru panjang, Y adalah jumlah skru pendek. Tujuannya apa? Kita ingin mencari nanti berapa profit maksimumnya. Nah, profit maksimumnya dari persamaan ini. Ya. Nah, sekarang karena sudah diberi pelajaran, maka sebagai PR adalah lanjutkan perhitungan tersebut. Jadi saya beri kembali ulang kisinya adalah setelah dibuat fungsi pembatas dari persoalan yang ada, maka buatlah masing-masing ketidaksamaan itu menjadi persamaan, ya, semuanya dibuat menjadi persamaan, ya. Nah, caranya sudah diberikan pada contoh soal sebelumnya, ya. Jadi kalau ada 5 persamaan berarti 5-5-nya, ya. Memang kalau secara teori ada juga bahwa X dan Y itu lebih besar sama dengan 0. Itu tambahan fungsi pembatas, ya. Tapi sebenarnya sudah terjangkau atau sudah kita tahu bahwa X dan Y tidak boleh kecil dari 0, ya. Nah, jadi ini lanjutkan sebagai PR buat persamaannya. Kemudian gambarkan masing-masing fungsi di dalam grafik. Kemudian titik potong masing-masing fungsi itu ulangi, masing-masing fungsi dicari daerah yang berlaku dari gambaran ketidaksamadengana dan persamaan. Persamaan untuk menggambarkan fungsi, ketidaksamadengana untuk menggambarkan daerah yang berlaku. Nah, akan terjadi irisan antara daerah yang berlaku dan tidak berlaku, ya. Jadi, nah, untuk itu dicari daerah yang disebut layak, ya, atau visible region. Dari mana? Dari semua irisan daerah yang berlaku, itulah daerah layak. Nah, dari daerah layak itu akan ada titik potong. Masing-masing titik itu disebut vertex. Vertex itu adalah tempat kedudukan X dan Y yang dicari untuk mencari profit maksimum. Nah, vertex yang mana menggunakan metode grafis, maka fungsi tujuan ini digambarkan dengan dimisalkan profitnya 0 supaya bisa digambarkan fungsi tujuannya. Ya, ini trik matematis saja. Nah, kalau sudah tergambar fungsi tujuan, maka ditarik sejajar hingga memotong vertex terluar dari gambar grafik fungsi pembatas tersebut. Nah, di titik potong
garis fungsi tujuan yang ditarik sejajar memotong vertex terluar, itulah titik optimal yang dicari. Nah, XY-nya dicari, maka dapat profitnya setelah dimasukkan ke harga fungsi tujuan. Nah, itulah cara grafis, lalu bisa dicek dengan vertex dengan aksis koordinatnya dari masing-masing vertex untuk dimasukkan ke dalam harga profit, maka akan tergambar atau terlihat bermacam-macam nilai profit dari bermacam-macam X, Y dari masing-masing titik vertex. Maka yang kalau sekarang yang dicari apa? Yang maksimum. Jadi titik vertex yang maksimum itu harus sama dengan hasil yang dicari secara grafis, garis memotong vertexnya itu harus sama. Oke, itulah tugas saudara untuk membuat PR. Selamat bekerja. Untuk materi program linear kita cukupkan di sini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah Pak? Udah.